dari kelompok PT Bhinneka Tunggal Abadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tugas artikel mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas Pabrik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tazkira Octavia Putri Sugiarto dari kelas TI 22F. Untuk artikel yang kami buat ini berjudul Analisis dan Perancangan Tata Letak Fasilitas untuk meningkatkan efisiensi produksi di industri tangga truk mixer. Artikel ini dibuat berdasarkan laporan praktikum perancangan tata letak fasilitas pabrik yang sudah kami jalankan. Tanpa berlama lagi, kami akan masuk ke materi. Memaparkan tentang abstrak. Adapun pengertian dari abstrak yaitu sebuah ringkasan dari paper yang bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi paper secara cepat, di mana terdapat beberapa bagian dari abstrak. Yang pertama yaitu latar belakang secara singkat, kemudian yang kedua tujuan atau ruang lingkup penelitian, ketiga metode yang digunakan, kemudian hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dan mengenai abstrak yang artikel kita buat yaitu perencanaan tata letak fasilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional di industri manufaktur. Penelitian ini difokuskan pada analisis perancangan tata letak fasilitas di perusahaan tangga truk mixer yang menghadapi tantangan baru berupa jarak perpindahan material yang jauh, ketidakteraturan pola aliran produksi, kemudian pemanfaatan ruang yang kurang optimal. Dan metode yang kita gunakan di sini meliputi Activity Relationship Chart atau ARC, kemudian ada Activity Relationship Diagram atau ARD, dan yang terakhir yaitu Area Allocation Diagram atau AAD. Nah, di sini metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat hubungan aktivitas dan merancang tata letak yang lebih efisien. Penelitian ini menghasilkan desain tata letak yang lebih terorganisir dan komprehensif dengan menggunakan metode Activity Relationship Chart ARC, kemudian ARD, dan yang terakhir yaitu AAD. Dan kemudian untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata letak yang lebih terstruktur dapat mengurangi jarak perpindahan sebesar 30%. Kemudian menurunkan waktu perpindahan jarak material menjadi 7 menit per unit, serta meningkatkan pemanfaatan ruang produksi hingga 85%. Desain tata letak yang lebih terstruktur menyediakan dasar untuk meningkatkan efisiensi operasional di masa depan. Namun penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi teknologi optimasi atau mempertimbangkan faktor ergonomi pekerja dalam perancangan tata letak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan dalam artikel mencakup latar belakang permasalahan yang terjadi, tujuan dilakukan penelitian, tinjauan pustaka yang mendukung, dan metode yang digunakan. Pada artikel ini menjelaskan tentang pentingnya tata letak fasilitas dalam mendukung kelancaran proses produksi di perusahaan. Tata letak yang dirancang dengan baik dapat membantu perusahaan menggunakan ruang secara maksimal, mempercepat aliran material, dan menekan biaya produksi. Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa masalah di perusahaan tangga truk mixer yang kami jadikan objek penelitian, yaitu aliran material yang tidak teratur dengan jarak perpindahan yang sangat jauh, yaitu hingga 50 meter, menyebabkan waktu perpindahan mencapai 10 menit per unit. Yang kedua, permasalahan pemanfaatan ruangan produksi yang rendah. Pada perusahaan tangga truk mixer ini hanya menggunakan 60% dari kapasitas yang tersedia, sehingga banyak ruang yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki tata letak fasilitas agar lebih efisien. Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, ada metode Activity Relationship Chart, yaitu untuk menganalisis hubungan antara aktivitas produksi. Yang kedua, ada Activity Relationship Diagram,
yaitu mengatur pola aliran material berdasarkan hasil analisis ARC. Yang ketiga ada area allocation diagram, yaitu membagi ruang produksi sesuai kebutuhan agar lebih efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan metode penelitian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode penelitian ini dibagi menjadi dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi ini ialah ilmu tentang metode atau penguraian tentang metode. Sedangkan penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ilmu yang dilakukan untuk mengumpulkan pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang dapat kita simpulkan, yaitu suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa berbentuk apa saja, contohnya bisa seperti literatur, jurnal, maupun artikel, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian dari jurnal yang berjudul Analisis Perencanaan Tata Letak Fasilitas untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi di Industri Tangga Truk Mixer. Metodologi penelitian dari jurnal ini yang pertama ada objek penelitian. Isi dari objek penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di perusahaan diproduksi tangga mobil truk mixer yang berada di Cikopo, Purwakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aliran proses yang optimal berdasarkan hubungan antar aktivitas. Ada aktivitas pola aliran material dan efisiensi ruang. Kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan dua jenis data untuk mendukung penelitian ini, yaitu ada data primer maupun data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui observasi berupa pengamatan langsung pada proses produksi, sedangkan data sekunder ini diperoleh dari literatur aliran proses yang perancangan tata letak fasilitas tersebut. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada Activity Relationship Chart atau ARC, digunakan untuk mengidentifikasi tingkat hubungan antar aktivitas, pendekatan efektif dalam mengurangi jarak perpindahan material untuk meningkatkan efisiensi ruang. Yang kedua ada Activity Relationship Diagram, dibuat berdasarkan ARC untuk memvisualisasikan hubungan antara departemen. Penggunaannya telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi gangguan dalam proses produksi tersebut. Yang terakhir ada Activity Area Diagram, digunakan untuk menentukan alokasi area sesuai dengan pola aliran yang diinginkan. Dengan AAD ini, perusahaan dapat mendesain tata letak yang fleksibel sehingga memudahkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan operasional. Selanjutnya di sini ada prosedur penelitian. Yang pertama kita memulai penelitian tersebut. Kedua kita melakukan penelitian tersebut di PT Wasakita Beton Precast. Kedua kita mencari perumusan masalah. Ketiga kita studi literatur. Keempat kita menemukan tujuan, dan kelima pengumpulan data primer dan sekunder. Keenam pengolahan data. Ketujuh analisa. Ke-8 kesimpulan dan saran, dan terakhir kita menyelesaikan penelitian tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ageng Syarif Hidayat. Pada hasil ini kita pertama membahas tentang hasil dari ERC, yaitu apa tuh ERC? Yaitu digunakan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas di dalam suatu pabrik dan menentukan sebuah ruangan apakah harus dekat dan jauh antar kedua ruangan. Dan untuk memastikan penilaian tersebut hasilnya lebih optimal, maka kita menentukan beberapa alasan. Dan alasan yang pertama kita ada sini adalah menggunakan tenaga kerja yang sama, kemudian menggunakan tool yang sama, menggunakan catatan yang sama. Terus apabila dekatkan ruang tersebut menimbul kebisingan, menimbul keramaian, dan bau yang tidak sedap, dan alasan beberapa hal yang lain. Setelah itu, penentuan derajat hubungan dapat dikelompokkan dalam beberapa
kategori, yaitu A. Sangat mutlak didekatkan, E. Sangat perlu didekatkan, I. Penting didekatkan, O. Biasa saja, U. Tidak penting didekatkan, dan terakhir adalah X. Tidak dikehendaki untuk didekatkan. Untuk hasil tersebut akan saya bahas sedikit, yaitu tentang office dan ruang meeting. Dengan kategorinya A, yaitu mutlak didekatkan, dengan alasannya adalah menggunakan tenaga kerja yang sama. Kemudian adalah E. Produk produksi, bahan baku, dan satpam, dengan alasan yaitu derajat kontak yang sering dilakukan. Kemudian adalah ruang office dan ruang produksi, alasannya apa? Kategorinya di X, tidak dipungkiri untuk didekatkan, dan alasannya menimbulkan kebisingan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan ERD. Melalui ERD ini, perencanaan hubungan antara pola aliran barang dan lokasi aktivitas mendukung yang berkaitan dengan proses produksi dapat dilakukan secara lebih struktur. Dan penerapan ERD ini berkontribusi besar dalam peningkatan efisien dan produktivitas proses produksi. Dan untuk hasil dari ERD ini adalah merujuk dari hasil ERC sebelumnya. Contohnya, office dan meeting kan perlu didekatkan, maka pada derajat kedekatan A dengan nilai office maka kita kasih nomor 2, yaitu perhatikan ruang meeting. Dan pos satpam pada derajat kedekatan I kita kasih nilai 11, yaitu berarti dengan ruang bahan baku. Terakhir yang kita akan bahas adalah area allocation diagram, yaitu adalah mengalokasikan area bagi setiap departemen berdasarkan hasil dari ERI tadi yang kita bahas. Dan dengan mempertimbangkan pola aliran material dan tingkat kedekatan aktivitas. Dan melihat dari layout pada area allocation diagram ini, kita dapat melihat nih di mana office itu di mana, ruang baku di mana, parkiran di mana, dan beberapa ruangan-ruangan yang lain. Pada penelitian kali ini pada sebuah perusahaan manufacturing tangga truk mixer, hasil dari penelitian ini dengan menggunakan metode ERD ini, jarak perpindahan berkurang hingga 30%, sehingga waktu perpindahannya turun menjadi 7 menit saja per unit. Dan dengan metode EED ini, area produksi dapat dioptimalkan mencapai 85% berdasarkan kebutuhan operasional per setiap departemen. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengoptimalkan aliran proses di perusahaan manufaktur pembuat tangga truk mixer dengan merancang tata letak fasilitas yang lebih efisien. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu mencakup penggunaan activity relationship chart, activity relationship diagram, serta area allocation diagram. Penempatan departemen berdasarkan tingkat aktivitas dan pola aliran material yang berdekatan dapat mempercepat proses produksi, mengurangi jarak pergerakan, serta mengoptimalkan penggunaan ruang pada fasilitas pabrik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.